mempunyai perlindungan ya. Yang paling penting adalah cakupan vaksinasi kita masih rendah. Jadi bukan salah vaksinnya, tapi salah cakupannya. Selama masih banyak penduduk yang belum terlindung dengan vaksinasi, maka artinya mereka akan berisiko tinggi untuk mengalami infeksi dan menjadi COVID berat atau bahkan meninggal. Jadi itulah sebabnya kita harus terus mendorong dalam waktu sekarang dan seterusnya memvaksinasi, prioritaskan dulu pada penduduk-penduduk yang sangat vulnerable, yaitu adalah penduduk-penduduk berdasarkan usia 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Kita usahakan semua divaksinasi minimal 1 kali dulu, kalau yang masih belum, yang sudah 2 kali kita tuntaskan, sehingga mereka tidak akan terdampak dari lonjakan kasus. Karena banyak negara sudah berhasil menekan hospitalisasi yang membuat pelayanan kesehatan kita menjadi kolaps dan juga menekan kematian walaupun sudah terjadi peningkatan dan walaupun sudah ada varian baru tersebut. Artinya vaksinasi ini masih memberikan harapan supaya kita bisa menekan hospitalisasi dan menekan kematian akibat lonjakan kasus. Baik, terkait dengan lambatnya vaksinasi saat ini, Pak Pandu, Anda melihat apakah ini disebabkan oleh stok di negara kita yang masih minim terkait dengan vaksin atau mungkin juga dari ketidakmauan masyarakat saat ini untuk divaksin? Ya, jadi bukan hanya ketersediaan vaksin saja ya yang menjadi masalah. Vaksinnya ada, tetapi masyarakatnya masih ragu. Jadi seharusnya kita membangun kepercayaan pada masyarakat. Jadi komunikasi jalan terus, bukan hanya komunikasi untuk mempromosikan pakai masker dan juga mempromosikan 3M tadi, tapi juga komunikasi untuk mengatasi keraguan-raguan dari sebagian, tidak semua ya, sebagian masyarakat untuk divaksinasi. Dan kalau perlu kita bekerja sama dengan banyak pihak untuk memberikan insentif pada mereka yang segera mau melakukan vaksinasi. Misalnya pada lansia gitu. Pada lansia kebanyakan sulit untuk mendatangi tempat-tempat sentral layanan vaksinasi. Kita bisa menyiapkan dijemput, atau ada relawan-relawan yang mau mengantarkan. Nah, ini menjadi penting. Dan sekarang sentra-sentra vaksinasi harus dibuat atau dilayani, diletakkan yang dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi mungkin saja kita di RT, RW, seperti kita dulu melakukan vaksinasi pada balita, kita membuat posyandu. Jadi sebenarnya kita mendekatkan layanan vaksinasi kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak bersusah payah atau antri ke layanan sentra vaksinasi yang mungkin jauh dari tempat tinggal. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.